Baik, terima kasih kepada Rahadi telah menjelaskan untuk materi 1 dan materi 2. Selanjutnya pada materi yang ketiga, saya akan menjelaskannya tentang dengan materi yang berjudul planaritas. Graf planar dan graf sebidang. Jadi misalkan G adalah graf sebidang, dan perhatikanlah bagian-bagian bidang datar yang ditinggalkan setelah kita mengangkat rusuk-rusuk dan simpul-simpul dari G. Boleh dibayangkan bahwa bidang tempat gambar dibuat dari tanah liat. Nah, potongan-potongan bidang terhubung ini disebut dengan daerah atau region dari G. Simpul-simpul dan rusuk-rusuk dari G yang bertemu dengan daerah R membangun suatu batas dari R. Kita misalkan dalam bagian gambar di bawah ini, graf G1 mempunyai 3 daerah, graf G2 mempunyai 1 daerah, dan G3 mempunyai 6 daerah. Batas-batas daerah R1 di G3 terdiri atas simpul-simpul B, C, dan D, dan rusuk-rusuk BC, BD, dan CD. Batas-batas daerah R6 terdiri atas simpul-simpul A, B, C, E, F, dan G, dan rusuk-rusuk AB, BC, CE, EF, FG, dan GB. Daerah R6 disebut daerah luar dari G3. Setiap graf sebidang senantiasa mempunyai satu daerah luar. Graf sebidang G1 pada gambar ini mempunyai P sama dengan 4 simpul, Q-nya 5 rusuk, dan R-nya 3 daerah. G2-nya mempunyai P sama dengan 7, Q-nya sama dengan 11, dan R-nya sama dengan 6. Jadi kita perhatikan bahwa ketiga kasus itu berlaku P dikurang Q ditambah R itu sama dengan 2. Nah, pada rumus Euler dan perluasannya, terdapat teorema-teorema. Yang pertama yaitu teorema 5.1, yaitu rumus Euler. Jika G, P, Q adalah graf sebidang terhubung yang R daerah, maka P dikurang Q ditambah R itu sama dengan 2. Dengan catatan, graf G, P, Q sebidang terhubung adalah syarat perlu untuk P dikurang Q ditambah R sama dengan 2. Tetapi bukan syarat perlu dan cukup. Jadi, jika berlaku P dikurang Q ditambah R sama dengan 2, maka belum tentu graf G, P, Q sebidang terhubung. Kita buktikan dengan rumus Euler berikut. Nah, buktinya, kita gunakan induksi matematika atas banyaknya rusuk Q. Yang pertama, jika G graf sebidang terhubung dengan banyak rusuk Q sama dengan 1, maka G adalah pohon dan banyaknya simpul P sama dengan 2 dan daerah R sama dengan 1. Jadi, P dikurang Q ditambah R itu sama dengan 2 dikurang 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi, rumus itu benar untuk Q sama dengan 1. Yang kedua, diasumsikan rumus benar untuk graf terhubung dengan banyak simpul P, banyak rusuk Q sama dengan K, dan banyak daerah R, yakni P dikurang Q ditambah R sama dengan 2. Yang ketiga, akan dibuktikan rumus juga benar untuk Q sama dengan K plus 1. Ambillah sembarang graf terhubung sebidang G dengan banyak simpul P, banyak rusuk Q sama dengan K plus 1, dan banyak daerah R. Akan dibuktikan bahwa P dikurang K plus 1 ditambah R sama dengan 2. Ada dua kasus yang mungkin. Kasus pertama yaitu jika G pohon, berlaku rumus P sama dengan Q plus 1, sehingga nilai P sama dengan K plus 1 plus 1, atau K sama K plus 2, dan R sama dengan 1. Jadi P dikurang K plus 1 ditambah R itu sama dengan K plus 2 dikurang K plus 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Jadi rumus itu benar untuk Q sama dengan K plus 1 jika G pohon. Untuk kasus 2, misalkan G bukan pohon, karena G terhubung dan bukan pohon, G mempunyai sikel S. Pilihlah salah satu rusuk E pada S. Pandang G dikurang E adalah graf terhubung dengan banyak simpul P, dan banyak rusuk K plus 1 dikurang 1 sama dengan K, dan banyak daerah R dikurang 1, sebab sebuah rusuk adalah batas dua daerah. Karena G dikurang E mempunyai rusuk sebanyak K, menurut asumsi pada yang kedua tadi, rumus benar untuk graf G dikurang E, sehingga P dikurang K plus R kurang 1 sama dengan 2 menjadi
dikurang K plus 1 ditambah R itu sama dengan 2. Jadi dalam kasus manapun, rumus itu benar untuk Q dikurang K plus 1. Kesimpulannya, rumus benar untuk semua bilangan cacah Q. Teorema 5.2. Jika G adalah graf sebidang terhubung dengan banyak simpul P, P kurang lebih dari 3, dan banyak rusuk Q, maka Q kurang dari 3P dikurang 6. Dengan catatan, kontrapositif dari teorema ini adalah jika Q lebih dari 3P dikurang 6, maka graf G, P, Q tidak terhubung planar. Konversnya belum tentu benar. Artinya, jika dalam graf G, P, Q berlaku Q kurang dari 3P dikurang 6, maka G, P, Q belum tentu planar terhubung. Kita buktikan untuk P sama dengan 3, Q paling banyaknya itu 3. Jadi rumus itu benar. Misalkan G adalah graf terhubung sebidang dengan P lebih dari 4. Misalkan banyak daerah adalah R. Setiap daerah paling sedikit dibatasi oleh 3 rusuk. Jadi R daerah paling sedikit dibatasi oleh rusuk. Setiap rusuknya itu menjadi batas 2 daerah. Karena banyaknya rusuk adalah Q, maka menurut teorema 5.1, persamaan kita masukkan persamaan 1 dan persamaan 2. Kita masukkan persamaan 1 dan persamaan 2 menjadi 3P dikurang 3Q ditambah 2Q lebih dari 6 atau Q kurang dari 3P dikurang 6. Teorema 5.3. Graf bipartit K3,3 adalah non-planar. Buktinya, andaikan K3,3 itu planar. Lihat gambar yang di bawah ini, banyak simpul P sama dengan 6, banyak rusuk Q sama dengan 3 dikali 6 dibagi 2 yaitu 9. Menurut teorema 5.1, P dikurang Q ditambah R itu sama dengan 2, sehingga R-nya itu sama dengan 5. Jika K,3 planar, maka satu daerah yang terjadi paling sedikit dibatasi oleh 4 rusuk. Jadi, 2Q lebih besar daripada 4R. Dan karena Q sama dengan 9, maka 18 kurang dari sama dengan 4R, atau R kurang dari sama dengan 9/2, yang tentu saja kontradiksi dengan R sama dengan 5. Pengandaian harus diingkar. Teorema 5.4, graf lengkap K5 adalah non-planar. Buktinya yaitu andaikan K5 adalah graf planar. Dalam graf lengkap K5, P sama dengan 5, Q-nya sama dengan 10. Graf K5 memenuhi teorema 5.2. Ketaksamaan Q kurang dari 3P dikurang 6 menjadi 10 kurang dari 9. Sesuatu yang mustahil. Pengandaian harus diingkar, jadi K5 adalah non-planar. Teorema 5.5, itu setiap graf planar G memuat suatu simpul P sedemikian rupa sehingga backface kurang dari 5. Buktinya, jika G mempunyai simpul sebanyak 6 atau kurang, jelaslah bahwa teorema ini benar. Misalkan G adalah graf planar dengan banyak simpul P lebih dari sama dengan 7 dan banyak rusuk Q. Jika derajat semua simpulnya dijumlahkan, kita peroleh 2Q. Andaikan setiap simpul di G berderajat 6 atau lebih, maka banyaknya rusuk G paling sedikit 6P. Jadi 2Q lebih dari sama dengan 6P. Pada sisi lain, menurut teorema 5.2, Q kurang dari sama dengan 3P dikurang 6, sehingga 2Q itu kurang dari sama dengan 6P dikurang 12. Ini kontradiksi dengan 2Q lebih dari sama dengan 6P tadi, akibatnya pengandaiannya salah. Tidak semua simpul dapat berderajat 6 atau lebih, sehingga terdapat suatu simpul P dengan digrinya V kurang dari sama dengan 5. Subdivisi. Dengan suatu graf subdivisi G, dimaksudkan suatu graf yang diperoleh dari G dengan memasukkan simpul-simpul berderajat 2 ke dalam rusuk-rusuk dari G. Beberapa pengarang menyebutnya dengan konfigurasi atau kontraksi. Contohnya untuk graf G pada gambar ini, graf H adalah subdivisi dari G, sedangkan F bukan subdivisi dari G. Lanjut, itu teorema 5.6, itu teorema Kuratowski. Suatu graf G adalah planar jika dan hanya jika G tidak memuat subgraf yang isomorfik dengan K3,3 atau K5 atau sebarang subdivisi dari K3,3 atau K5. Itu buktinya lumayan panjang, jadi belum bisa dijelaskan pada PPT ini secara langsung.
Lanjut itu graf platonik atau graf polihedral. Jadi graf platonik adalah graf planar dengan sifat semua simpulnya berderajat sama, yakni D1, dan semua daerahnya dibatasi oleh banyak rusuk yang sama, yakni D2, dengan ketentuan D1 lebih dari 3 dan D2 lebih dari 3. Graf platonik adalah kerangka dari polihedral kejal atau masif. Nama-nama seperti polihedral, polihedron, benda platonik, dan bidang banyak teratur sering dipakai secara sinonim. Mari kita analisis apa saja polihedral itu. Misalkan G, P, Q adalah graf platonik dengan banyak daerah R. Pertama, jika derajat simpul-simpul, kita jumlahkan, kita peroleh PD1, tetapi jumlah ini adalah 2Q. Jadi PD1 itu sama dengan 2Q, atau Q itu sama dengan PD1 dibagi 2. Yang kedua, banyaknya daerah adalah R, dan setiap daerah dibatasi oleh D2 rusuk. Maka banyaknya rusuk adalah R2 dibagi 2. RD2 dibagi 2. Jadi kita peroleh Q sama dengan RD2 dibagi 2. Jika kita gunakan hasil pada yang pertama tadi, maka PD1 dibagi 2 itu sama dengan RD2 dibagi 2. Atau R itu sama dengan D1 per D2P. Yang ketiga, menurut rumus Euler, teorema 5.1, P dikurang Q ditambah R itu sama dengan 2. Jika hasil-hasil pada pertama dan kedua, kita dapat substitusikan di sini, maka P dikurang D1P dibagi 2 ditambah D1 per D2P itu sama dengan 2. 2D1 ditambah 2D2 dikurang D1D2 dikali P itu sama dengan 4D2. Yang keempat, karena P dan PD2 adalah bilangan bulat positif, maka dari hasil dalam yang ketiga tadi dapat disimpulkan bahwa D1 ditambah D2 dikurang D1 D2 itu lebih dari 0. Kesamaan ini dapat dianalisis selanjutnya sebagai berikut. D1 D2 dikurang D1 dikurang D2 ditambah 4 itu kurang dari 4. D1 dikurang D2 dikali D2 dikurang 2 itu kurang dari 4. Yang kelima, karena D1 lebih dari 3 dan D2 lebih dari 3, maka ada pasangan-pasangan D1 dan D2 yang tertentu saja yang memenuhi kesamaan itu. Bisa dilihat oleh tabel setelah ini. Lanjut, pada benda-benda Platon ini diberi nama menurut banyaknya daerah. Jika benda platonik masif atau dimensi 3, daerah ini adalah sisi. Lambang S simpul disebut titik sudut. Lambang T dan rusuk tetap diberi nama rusuk benda itu. Lambang R itu rumus Euler yang menjadi T dikurang R ditambah S sama dengan 2. Graf platonik ini masing-masing disajikan pada gambar-gambar berikut. Bisa dilihat. Lanjut, untuk gambar polihedral pejal juga terdapat pada gambar-gambar berikut. Lanjut ke contoh soal. Contoh yang pertama, buktikan bahwa graf terhubung planar G dengan banyak simpul kurang dari 12 mempunyai suatu simpul dengan derajat paling banyak 4. Penyelesaiannya, kita buktikan dengan teknik kontrapositif. Dari ketentuan, kita tahu bahwa P kurang dari sama dengan 11. Andaikan untuk setiap simpul P di G berderajat 5 atau lebih, yakni degree P lebih dari 5 untuk P di G. Dengan demikian, banyaknya rusuk di G lebih dari 5 dikali 11, atau sama dengan 55. Jadi, 2Q lebih dari 55, atau Q lebih dari 28. Dari pihak lain, menurut teorema 5.2, Q lebih kurang dari 3P dikurang 6, atau sama dengan 33 dikurang 6, atau sama dengan 26. Itu kontradiksi, pengandaian itu harus diingkar. Tidak semua simpul itu lebih dari 5. Lingkarannya adalah ada suatu simpul berderajat kurang dari 4. Lanjut contoh kedua, itu buktikan bahwa graf Petersen, yakni graf reguler 3 dengan 10 simpul, adalah non-planar. Kita lihat pada gambar. Didapat buktinya, yaitu graf dalam gambar yang sebelum slide tadi, itu mempunyai P sama dengan 10, Q itu sama dengan 15. Menurut teorema 5.2,
Q kurang dari 3P dikurang 6, atau 15 dikurang 3 dikali 10 dikurang 6, itu sama dengan 24. Jadi memenuhi teorema 5.2. Maka graf Peterson itu planar, bukti ini salah. Sebab converse dari teorema itu tidak berlaku. Bukti yang benar adalah sebagai berikut. Kita coba mencari subdivisi K3,3 atau K5, itu teorema Kuratowski. Perhatikan dua himpunan simpul M sama dengan 1, 2, 3, dan N-nya ABC. Himpunan simpul membentuk K3,3. Dapat juga dengan alternatif lain, yaitu andaikan graf tersebut terhubung planar. Daerah-daerah yang terbentuk dibatasi oleh paling sedikit 4 rusuk. Jika banyaknya daerah adalah R, maka banyaknya rusuk 4R dibagi 2 itu sama dengan 2Q, atau R-nya sama dengan Q. Jadi, R itu sama dengan Q, yaitu sama dengan 15. Menurut teorema 5.1, R sama dengan 2, dikurang P ditambah Q itu sama dengan 2, dikurang 10 ditambah 15, itu sama dengan 7. Itu kontradiksi dengan R sama dengan 15 tadi. Baik, itu sekian untuk teori yang ketiga yang planaritas.